Dalam pembukaan ini kita akan sampaikan sebuah kisah nyata disebutkan, dinukil kisah seorang salafus saleh. Beliau dulu mau mengadakan perjalanan, beliau punya income harian, dapat harian. Dan pada saat dia pulang satu hari ke rumahnya, istri dan anaknya menunggu lalu bertanya, adakah makanan buat kami hari ini? Tokoh kita ini tidak disebutkan namanya dalam kisah-kisah ini, tapi dikatakan kisahnya sahih, atharnya sahih. Dia mengatakan hari ini saya tidak dapat pekerjaan. Hari ini saya tidak dapat pekerjaan. Maka saya tidak tahu harus dapat di mana lagi. Dan di masa itu kalau sudah tiba maghrib, maka semua tempat-tempat sumber bekerja sudah tutup. Karena tidak ada penerangan lampu kayak kita sekarang. Akhirnya dia mengatakan pada istri dan anaknya pada saat istrinya bilang kami seharian belum makan. Dia bilang saya istirahat sebentar, kemudian saya akan pergi. Saya akan pergi coba keluar mencari rezeki. Dia istirahat di awal malam, kalau kita sekarang mungkin jam 10, jam 11 malam. Di masa itu orang semua sudah tidur. Maka dia pun keluar dari rumahnya sambil berdoa kepada Allah, ya Allah saya tidak tahu harus kemana. Hari ini saya sama keluarga saya belum makan. Lalu kemudian pergilah dia keluar dan dia tidak tahu harus kemana. Dia lihat ada masjid dekat rumahnya. Di masa itu orang belum ada penerangan lampu kayak kita sekarang, orang pakai obor saja. Dia nyalain satu obor, dia wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, lalu dia merengek-rengek sama Tuhannya. Dia bermanja-manja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, zat yang menciptakan alam semesta ini, zat pemberi rezeki, engkau yang telah menciptakan aku dan keluarga aku, dan engkau belum memberikan kami rezeki pada hari ini. Jangan biarkan kami menginap dalam kondisi kami kelaparan. Maka dia terus merengek. Dalam kisah yang disebutkan terjadi satu kejadian yang unik di malam itu. Raja yang berkuasa di wilayah itu mimpi buruk. Dia mimpi menghadapi kematian, melihat siksa kubur, melihat neraka, dan dia ketakutan raja ini. Kemudian dia bangun dan dia terkaget, lalu kemudian dia mengambil beberapa kantong dinar emasnya dan dia berkata, ya Allah, aku telah merasa bersalah dengan kesalahan-kesalahanku masa lalu, aku ingin mensucikan diriku. Tolong mudahkan untuk aku untuk membersihkan dosa-dosaku dengan bersedekah dari harta ini di malam ini. Kemudian dia pun keluar tanpa ada pengawal. Lalu kemudian dia jalan. Subhanallah, waktu dia lewatin masjid yang tadi ada orang miskin ini, kudanya berhenti di situ dan dia pun turun. Dia penasaran, kenapa harus saya turun di masjid ini, dan hatinya tergerak mau ke masjid itu. Dia pun masuk dalam masjid. Kemudian dia mendengar tadi doanya orang miskin yang memohon-mohon makanan hari itu. Dia biarkan sampai selesai berdoa, lalu kemudian dia berkata begini, saya sudah dengar tadi doa yang Anda sampaikan. Dan perlu Anda tahu saya ini adalah raja yang berkuasa di sini. Maka saya sudah niat malam ini untuk bersedekah. Saya minta kepada Allah ditunjukkan orang yang tepat. Saya merasa Anda orang yang tepat. Maka ini sedekah saya, tolong diterima. Dan perlu Anda ketahui, karena Allah telah pertemukan kita di rumahnya ini. Mulai sekarang kalau Anda butuh apapun, datang kepada saya. Saya akan bukakan pintu di istana untuk bisa diterima. Orang miskin yang menjadi tokoh kita ini berkata sebuah kata-kata yang perlu diukir dengan ukiran emas. Dia mengatakan, kalau seandainya saya butuh lagi satu waktu, saya tidak akan menghubungi Anda. Tapi saya akan menghubungi Allah yang telah menggerakkan Anda datang kepada saya. Lihat dan ambil benang merah dari kisah ini. Bagaimana sebenarnya seseorang yang kuat sekali hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Tuhannya itu ada. Dan betul-betul meyakini asma' wa sifat. Nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Allah itu sami' maha mendengar. Allah itu basir maha melihat. Allah itu alim maha mengetahui. Ya. Dan Allah itu raqib, selalu mengawasi. Ya. Dan tidak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang akan selalu berada di zona yang sangat aman. Karena apapun yang sedang dia hadapi dari nikmat hanya bisa dipertahankan oleh Allah. Apapun ujian yang sedang datang hanya bisa diberikan solusi oleh Allah. Tinggal teman-teman sekalian, kalau kita mau tahu bagaimana jawaban yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, fahamilah Allah telah membuat sebuah sistem biasa disebut dengan sunnatullah. Sistem yang sudah Allah buat. Sistemnya adalah, kalau kita lapar, lalu kita mengatakan, ya Allah saya lapar, hilangkan lapar saya. Allah sudah membuat sistem laparnya tidak hilang spontan. Tapi Allah membuat dengan sistemnya kita bisa mendapatkan makanan, muncul ide, atau ada orang yang memberikan kepada kita makanan lalu kita mengunyahnya dulu. Proses melalui gigi, dikunyah, kemudian ditelan melalui tenggorokan, masuk di usus, diproses, baru laparnya hilang.
Ini namanya sistem yang Allah buat. Maka setelah itu baru hilang lapar kita. Betul juga pada saat sakit, kita konsul sama dokter, minum obat, kemudian kita menemukan ada dosis yang diberikan, kemudian kita sembuh setelah itu. Itu namanya sistem yang Allah SWT berikan. Allah Azza wa Jal tidak akan melemparkan obat dari langit pada saat kita mengatakan, ya Allah saya sakit sembuhkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kita dengan ide atau orang-orang yang bisa menjadi penyebab kita sembuh karena doa kita kepadanya. Dinukil sebuah kisah, ada seorang da'i dari Saudi. Saya nonton cuplikan ceramahnya, tapi saya rasa kisah ini perlu untuk disebarkan. Pengalaman pribadi beliau. Dia pergi ke Mesir, ada acara di beberapa kota. Sebelum dia pulang ke Saudi, dia bilang saya mampir ke sebuah masjid yang di kota Kairo, yang kebetulan saya isi ceramah juga di situ sebelum saya ke kota-kota lain. Saya akan take off sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Saya datang dari kota yang sana itu sekitar jam 1 jam 2 malam. Saya butuh istirahat, saya lebih baik istirahat di masjid ini karena dekat dengan bandara. Kemudian baru saya pergi menuju ke bandara nanti selepas sholat subuh. Bahasa dia gitu. Waktu saya masuk ke masjid, lampu masjid menyala, saya pikir ini marbot masjid yang sudah saya kontak memang mempersiapkan buat saya. Saya masuk masjid tidak ada orang. Tapi ada satu orang di mihrab, di tempatnya imam, lagi sujud, lagi sholat. Saya pikir oh itu marbot masjid barangkali. Selepas dia sholat 2 rakaat, atau pada saat dia lagi sholat, dia bilang saya dekatin. Saya pengen lihat orangnya betul nggak, tapi dari jarak sedikit. Tidak sengaja saya dengar orang itu lagi berdoa. Rupanya orang itu mengucapkan dalam sujudnya dan suaranya terdengar karena hening, mesti cuma berdua dia. Dia bilang doanya adalah, ya Allah sungguhnya engkau tahu istriku lagi butuh operasi. Kalau nggak salah butuh 10.000 jenih pon Mesir ya. Dan dia sebutkan angka itu dalam doanya. Saya butuh biaya ini ya Allah. Kalau besok saya tidak dioperasi mungkin bisa meninggal. Sebagai ikhtiar manusia, mudahkan rezeki itu untukku. Sementara aku tidak tahu, aku tidak punya uang itu. Diulang-ulangi doanya. Kata syekhnya ini, saya dengar dua orang itu, kemudian saya coba menyingkir agak jauh sedikit. Begitu selesai dia sholat, saya dekatin. Ada masalah apa? Dia bilang, saya sudah mengantar istri saya ke rumah sakit. Kalau nggak salah kena penyakit kanker apa, harus dioperasi. Besok kata dokter, tapi rumah sakitnya nggak mau lakukan itu. Dokter nggak mau lakukan kecuali ada uangnya. Saya nggak ada uang. Saya sudah coba pinjam sana sini, nggak ada solusi. Saya pikir, saya berdoa sama Allah. Kata syekhnya, lanjutkan doa kamu ini dan terimalah berita gembira, kau akan dapat solusi. Silakan lanjutkan. Kata syekhnya, orang itu lanjutkan doanya, diulang-ulangi terus sama dia. Syekhnya mengatakan saya istirahat sejenak karena malam. Azan subuh saya dibangunin sama baru masjid, sudah azan. Syekh bangun, syekhnya bangun. Dia bilang pada saat kami habis sholat qobliyah subuh, menjelang pas iqamah, imamnya persilakan saya, Syekh silakan Syekh, Anda jadi imamnya. Dia bilang saya kurang istirahat, mungkin suara saya kurang bagus. Tidak apa-apa, kami mau mumpung Anda di sini silakan Anda jadi imam. Udah, dia bilang saya jadi imam. Selepas salam, ada orang di belakang saya, kata syekhnya ini, sholat di belakang saya pas. Nah tiba-tiba salaman saya, ahlan syekh. Pokoknya syekh ini kebetulan punya media juga, punya YouTube, dia ceramah dan disebut orang-orang Jazirah Arab kenal dia. Kemudian dia mengatakan, ada satu orang datang mengatakan, Syekh, saya tinggal di apartemen di sebelahnya masjid ini, kata orang itu. Saya tadinya mau sholat subuh di tempat lain, tapi waktu mulai Anda membaca ayat, saya kenal suara Anda. Saya datang sholat di sini, karena itu. Terus tiba-tiba orang itu bilang begini, Syekh, ada satu hajat saya. Kata syekhnya, apa itu? Dia bilang, saya punya zakat mal, nilainya 10.000 pon. Nilainya mirip sama orang yang minta doa tadi malam itu. Saya ingin kasih ke satu orang. Sudah lama saya tahan, istri saya selalu ingatkan, keluarkan zakat itu. Saya bilang, tunggu dulu. Hari ini saya meminta tolong tunjuk siapa orang yang bisa saya kasih. Syekhnya bilang, saya berdiri, saya cari mana orang yang semalam. Rupanya ada di ujung saf, di saf pertama. Dipanggil sama syekhnya, sini. Datang orang itu mendekat. Kata syekhnya, coba sampaikan hajat kamu semalam yang kau berdoa. Dia bilang, istri saya butuh operasi, butuh uang 10.000 jenih. 10.000 pound.
Syekh, orang yang kata syekhnya, waktu dia bilang 10.000 pon, saya bertakbir, Allah Akbar. Orang yang mau punya uang zakat juga bertakbir, Allahu Akbar. Ini kok angka itu bisa pas? Ya. Maka kata syekhnya, orang ini punya zakat, dia mau alokasikan. Dan orang ini punya hajat, dia bilang sama punya zakat. Maka saya sarankan berikan kepada orang ini. Diberikanlah pada orang tersebut. Orang tadi sujud kepada Allah, bersyukur, ya Allah terima kasih. Orang kembali kepada Allah itu luar biasa. Tinggal butuh keyakinan atau tidak. Ingat ya, kalau ibu menyampaikan hajat kepada Allah, jalankan hadis Nabi SAW, Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian, manjalah kalian, mohonlah kalian pada Tuhan kalian dalam kondisi penuh keyakinan akan diijabah. Fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan pernah menerima doa dari hati yang lalai. Allah terima enggak ya? Ragu. Ya enggak diterima. Ya. Yakin Allah dengar, Allah akan kasih. Tinggal berjalan saja. Dan ingat juga sebuah hadis Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti akan diijabah doa seseorang antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, "Wamal isti'jal?" Dalam riwayat, "Kaifa yasta'jil?" Bagaimana tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat du'a." Dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi belum lihat ijabahnya, lalu dia tinggalkan doa. Mungkin ibu tinggal sekali lagi berdoa Allah ijabah. Kenapa berhenti? Jangan pernah berhenti sampai lihat apa yang ibu minta. Selama ibu tidak minta yang haram, yakin Allah kasih. Kisah seorang kakek tua ya, yang miskin sekali, umurnya sudah 80 tahun. Kemudian dia juga menaungi sekitar 8-9 orang wanita, istrinya, ibunya, saudarinya 2, anaknya perempuan 4. Jadi banyak, tapi dia miskin. Kemudian dia tidak punya makanan untuk makan berbuka puasa ataupun sahur di Ramadan. Dia duduk di sebuah tempat, dia temukan ada peti. Ternyata isinya emas. Ya, kemudian dia buka emas. Maka pada saat itu di benaknya muncul pikiran was-was syaitan. Sekarang sudah halal dia untuk ambil, karena dia tidak bisa lagi makan. Tidak ada makanan untuk dia makan buka puasa. Tadi sahur tidak makan apa-apa, gitu kan, cuma minum air putih. Maka dia pun mengatakan pada dirinya, tidak mungkin. Saya harus bersabar. Ini bukan hak saya. Saya akan kembalikan pada pemiliknya. Ditutuplah. Kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Akhirnya dia cerita sama istrinya. Istrinya mengatakan, istrinya juga mengatakan kalimat yang sama. Kita susah. Sudah kau punya hak untuk pakai. Sekarang kau temukan itu barang. Dia bilang tidak bisa. Jangan pernah kau sentuh ini. Kita harus bersabar. Ini cobaan dari Allah SWT. Bahkan kalau kau berani sentuh peti emas ini, kau ambil, kau akan saya ceraikan. Padahal umurnya sudah 80 tahun lebih. Istrinya juga sudah mendekati umur begitu. Sekitar 75 tahun. Jadi saking takutnya. Terus kemudian besok hari dia dapat di Masjid Haram ada orang yang mengiklankan, kalau siapa yang menemukan peti emas saya akan kasih, semoga Allah luaskan rezekinya dan seterusnya. Maka orang tua ini berkata, kalau seandainya ya ada yang menemukan emasmu, kau kasih bayaran enggak? Kata orang itu, berapa dia minta? Kata dia 100 dinar, gitu kan. Minta 10% lah dari harta emas. Karena emas itu kalau salah ada 1.000 ya, dinar pada saat itu. Dia bilang tidak, orang itu bilang, orang mau kembalikan karena Allah, silakan. Kalau dia tidak mau kasih, dia tidak mau kembalikan ya urusan dia sama Allah. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, kayaknya kita nggak bisa nih. Orang ini saya sudah temukan pemiliknya, tapi dia nggak mau kasih uang. Kata istrinya, coba bilang lagi besok kembali lagi ketemu. Orang itu iklankan lagi di atas batu depan Ka'bah. Wahai muslimin, siapa yang temukan peti saya akan kasih, saya akan doakan semoga Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Orang tua ini berkata lagi, hai anak muda, orang Khurasan kebetulan dari wilayah Iran ya. Dia mengatakan, hai orang Khurasan, kalau orang dapat berapa kau kasih? Kata orang itu, berapa dia minta? Katanya dia 10 dirham, 10 dinar. Kata orang-orang yang punya uang tidak akan kasih. Dia pulang lagi kepada istrinya. 10 dinar pun orang ini tidak mau. Coba minta lebih sedikit, kata istrinya. Besok ketemu lagi orang yang sama. Iklanin lagi. Kata dia, orang tua ini, berapa kau akan kasih? Dia bilang, berapa dia minta? Kata orang tua ini, 1 dinar. 1 dinar ini, setengah dinarnya dia berikan sedekah kepada orang untuk buka puasain orang di Ramadan. Setengah dinar, 1 dinar emas itu cukup banyak gitu kan. Setengahnya dia kasih sedekah, setengahnya dia pakai untuk kebutuhan keluarganya. Kata orang pemilik uang, dah, saya nggak mau. Semoga Allah balas dia saja dengan ini. 1 dinar pun dia tidak mau kasih.
Dia pulang pada istri, dia bilang kita harus kembalikan ini, tidak bisa lagi. Orang yang tidak mau. Besok saya akan temui, besok ditemui, lalu kata dia, ikutlah ke rumah, ke tempat saya. Kau akan saya perlihatkan emas yang kau hilang. Terus dia datang ke rumahnya, kebetulan pada saat itu yang ceritakan ini Tabari, Imam Tabari rahimahullah. Salah satu penulis tafsir dan segala macam banyak ilmu pengetahuan yang didalami oleh beliau. Dia bilang saya waktu itu masih belum alim, belum kaya, belum segala macam. Saya tahu kisah ini dari awal, saya ikutin sampai ke rumah. Rumah itu gubuknya mau rubuh bangunannya, pintunya mau rubuh. Saya masuk ke rumah tidak ada sama sekali lapisan tanah saja. Di depan saya ada banyak orang-orang tua perempuan, bajunya kusut-kusut gitu. Kemudian masuk ke situ lalu saya pamit sama yang punya rumah ini, si kakek ini saya juga boleh masuk. Karena dari awal saya ikuti kisah ini. Begitu duduk, dikeluarkan peti tersebut dikasih orang Khurasan ini, kemudian buka ditemukan sama jumlahnya memang 1000 dinar. Tiba-tiba dia ambil, dia tidak terima kasih langsung dia pergi. Maka si orang tua ini sama keluarganya semua bingung gitu. Ada orang sepelit ini, 1 dinar pun dia tidak mau kasih padahal sudah dikembalikan 1000 dinar. Tapi apa yang terjadi? Sabar dia. Maka dia mengatakan pada istrinya, bersabarlah. Pasti Allah ingin sesuatu dengan ini. Ternyata kata Imam Tabari, saya sudah tidak tahu mau bilang apa. Para perempuan-perempuan itu digambarkan sebenarnya dalam bukunya seperti orang yang kaget, yang mulutnya terbuka. Kok bisa terjadi? Ya, kok bisa ada orang begini? 1 dinar pun tidak mau gitu. Maka setelah beberapa saat kembali lagi orang itu, ketuk lagi pintu. Saya seakan-akan mau jadi tamu. Kata orang tua ini, kata Imam Tabari, dia buka pintu orang itu. Lalu orang tua ini masih mengatakan, ada apa? Dia bilang, saya ingin bertamu. Kata orang tua, orang anak muda itu. Kata orang tua ini, silakan masuklah. Dia lain, tapi saya nggak punya apa-apa ini Ramadan. Kata dia, tidak masalah. Perlu anda tahu, sebenarnya saya punya 3 kali lipat dari emas seperti ini. Ada 3.000, ini 1.000 ini. Ini tinggalkan oleh ayah saya. Ayah saya orang kaya, tinggalkan. Tapi di Khurasan sana. Waktu dia mau meninggal, dia wasiatkan kepada saya. 1 dinar, 1 peti dinar, 1000 dirham ini, 1000 dinar ini kau pakai untuk haji. Bagi warisan. 1000 dinar lagi, ya, kau pakai pergi haji. Kemudian 1000 dinar lagi kau bawa sementara haji itu, kan ini kebetulan di musim haji. Kau bawa ke haji, ke Mekah sana, cari selama perjalanan orang yang paling susah dalam hidupnya menurut kau, ya, kasih 1 orang saja 1000 dinar itu sedekah dari saya. Sepertiga hartanya, karena bukan boleh wasiatkan sepertiga harta. Maka dia bilang, saya dari awal melihat tidak ada orang yang lebih butuh daripada kamu. Ditaruh uang itu lalu dia pergi, anak muda ini. Begitu dia pergi jauh, kata Imam Tabari, saya sama kakek ini tua coba mengejarnya juga tidak bisa dapat. Karena orang itu sudah tidak ada. Maka dia pun kembali ke rumah lalu dia tersenyum si kakek ini sambil mengatakan, ya ketahuilah, dia panggil istrinya, ketahuilah ini akibat sabar. Allah bukan cuma kasih kita 100 dinar atau 10 atau 1, tapi Allah kasih semuanya karena kesabaran kita. Coba kita ambil kemarin, mungkin Allah tidak akan berikan kita seperti ini. Pasti Allah akan buat orang ini pergi cari orang lain. Karena kita seperti tidak lulus dalam tes itu gitu. Lalu kemudian kata Tabari, dipanggillah semua perempuan-perempuan yang tua itu, termasuk 2, ada anak perempuannya masih gadis, 2 orang. Saya juga duduk, maka kami 10 orang. 8 orang perempuan, 9 sama si kakek, lalu 10 orang sama saya. Lalu kemudian mulailah dia bagi-bagi uang dinar itu. Jadi saking dermawannya si kakek ini, walaupun dia sudah susah hidupnya, dia masih bagi-bagi 1 koin, 1 koin, 1 koin. Terus sampai habis. Karena jumlahnya 1000 dan mereka 10 masing-masing dapat 100 dinar. Gitu kan. Maka setelah itu kata Imam Tabari, belum sesaat ibu-ibu ini semua pada keluar, pergi belanja di pasar, beli makanan segala macam. Tiba-tiba berubahlah keadaan tersebut. Saya datang keesokan harinya, saya pun mengambil uang tersebut, saya temukan uang itu uang yang paling berkah. Saya pakai nuntut ilmu segala macam. Beberapa tahun setelah itu saya kembali, saya datangi lagi rumahnya orang tua itu, rupanya dia sudah meninggal. Dan ternyata rumah mereka sudah tidak ada. Saya tanya mana keluarganya si fulan, kakek itu. Mereka mengatakan, oh itu sana orang-orang kaya di kota Mekah. Jadi jadi kaya raya semua gara-gara 100 dinar tadi itu setiap orang. Dan anak-anaknya yang 2 atau 4 orang perempuan semuanya nikah sama tokoh-tokoh masyarakat di Mekah. Tapi semua itu efek daripada kesabarannya. Jadi kadang-kadang cobaan datang itu Allah SWT ingin uji kita. Mungkin kita temukan handphone, temukan uang, temukan kesempatan berzina, temukan kesempatan apa. Itu Allah ingin menguji kita. Allah sedang melihat. Kita lalui enggak? Kalau kita lalui berarti di ujung sebuah cobaan itu ada sesuatu yang besar yang Allah janjikan. Ya, antum lulus atau tidak lulus itu tergantung daripada upaya antum di situ.